Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roky Gerung memang tidak kekurangan atau kehabisan kata-kata untuk mengkritisi rezim yang sekarang ini. Kritik Roky Gerung yang selalu tajam, namun kadang terkesan kocak dan lucu, namun selalu tepat sasaran. Kali ini bersama Dr. Ahmad Yani dan Roky Gerung yang memperbincangkan soal hubungan antara Presiden terpilih Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Cuplikan singkat perbincangan antara Roky Gerung dan Dr. Ahmad Yani ini memperbincangkan soal awal perpecahan dalam koalisi di rezim yang akan datang, yaitu antara Prabowo, Gibran, dan partai koalisi. Yuk kita simak cuplikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ketemu dengan Bung Roky, kita ingin minta pandangannya Bung Roky. Saya kira penting. Ini kan persoalan urusan elektoral kan sudah selesai. Yes. Dan Prabowo sudah dinyatakan dan sudah ditandatangan oleh KPU, dinyatakan pemenang. Oke. Dan insya Allah nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober bulan ini. Kira-kira dengan pokok persoalan yang banyak sebagaimana kita diskusikan tadi, apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Yang pertama yang mesti kita uji kimia psikologi antara Prabowo dan Gibran. Karena ini soal kepemimpinan, mereka berdua akan ketemu tiap hari dan dengan segala macam perbedaan kultur, cara berpikir itu, etik segala macam itu, kemampuan retorik. Jadi kita bayangkan misalnya bahwa konflik itu pertama-tama akan terjadi di dalam koalisi, lalu melebar menjadi konflik diam-diam soal leadership di antara presiden dan wakil presiden. Nah, pada saat yang sama ketika konflik itu mulai muncul, yaitu terutama ketegangan di antara presiden dan wakil presiden, ekonomi kita pasti memburuk karena ketegangan global, supply chain yang terganggu tuh, semua parameter tentang moneter itu mulai merambah dan membuat kita kelimpungan, bahkan mungkin potensi ras akan terjadi. Jadi Prabowo ada dalam ketegangan psikologi sekaligus ketegangan sosial. Apalagi kalau kita tambahkan bahwa dunia bersiap-siap untuk ikut perang dunia ketiga tuh. Semua dolar di Indonesia akan dipanggil pulang oleh Joe Biden untuk persiapan industri perang di situ kan. Jadi kemungkinan itu akan membatalkan ambisi misalnya untuk makan siang gratis, ambisi untuk menambah anggaran IKN, ambisi untuk menambah jalur kereta cepat dari Bandung tembus lagi ke Surabaya. Jadi semua ilusi itu kita bayangkan dari sekarang, bukan karena kita ingin menghalangi, tapi dia akan dihalangi oleh semacam hukum-hukum sosiologi. Aturan ilmu agama dia akan dihalangi oleh hukum-hukum alam alias sunnatul. Jadi kalau begitu bisa apakah dapat disimpulkan sesungguhnya beban yang terberat oleh Pak Prabowo itu sesungguhnya ada pada Gibran? Itu di depan situ tuh ada mawar, coba di shot mawar itu. Dan ada lagu bunyinya Every Rose Has Its Thorn, itu lagu dari Poison dulu. Semua mawar ada durinya. Kita tanya sekarang, yang wangi itu adalah Prabowo karena dianggap dia jujur untuk menyelamatkan Indonesia berkali-kali, tapi ada duri di situ, yaitu Gibran. Atau sebaliknya, Prabowo adalah duri bagi dinasti Jokowi nanti. Karena kalau misalnya soal-soal politik hari ini membuat ekonomi gagal, masyarakat kemudian lakukan social unrest, itu artinya yang harus bertanggung jawab adalah Jokowi. Tapi saya dengar kemarin Prabowo bilang bahwa dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi sejak lama tuh. Saya baru mau nanya yang itu terakhir. Ini semacam pengakuan yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada deal antara Jokowi dan Prabowo. Jadi kalau kita tanya siapa yang pilih Jokowi, rakyat itu bukan. Yang pilih Prabowo adalah Jokowi melalui pembagian bansos, kira-kira begitu jalan pikirannya kan, atau dengan dibujuk makan siang gratis. Itu ide yang betul-betul menghina akal sehat kita tuh, karena tidak mungkin orang itu dieluk-elukkan hanya dengan memberi dia makan siang kan. Kita mesti beri dia pikiran, bukan sekedar karbohidrat, tapi juga protein dan kemampuan konseptual. Nah, itu yang saya kira akan kelabakan nanti, karena masyarakat sipil, buruh terutama akan tetap menuntut keadilan dan kemerdekaan berpikir.